Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bertemu di kuliah saat ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk perkuliahan pertama ini kita perkenalan dulu tentang mata kuliah yang akan kita pelajari di semester 2 ini, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, izin share screen. Kenapa kita mempelajari tentang PKN atau pendidikan kewarganegaraan? Tujuan mempelajari PKN yang agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, kemudian cinta tanah air, kemudian mahasiswa bersifat demokratis dan bertanggung jawab yang dilandasi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian materi-materi yang akan kita pelajari dalam semester genap ini, yang pertama adalah hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua tentang identitas nasional. Yang ketiga tentang negara dan konstitusi. Kemudian kewajiban dan hak warga negara. Berikutnya tentang demokrasi di Indonesia. Kemudian yang keenam, negara hukum dan hak asasi manusia. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang wawasan Nusantara, kemudian tentang integrasi nasional, dan yang terakhir tentang ketahanan nasional. Kemudian untuk penilaian akhir, jadi ini ada akumulasi dari 5 elemen atau 5 unsur. Yang pertama kehadiran, ya, kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini bernilai 12,5%. Ya, kalau mahasiswa ini rajin hadir, maka nilainya 12,5%. Kemudian partisipasi, ini artinya partisipasi aktif dalam perkuliahan. Kemudian unsur yang ketiga, tugas. Ya. Tugas-tugas ini mempunyai nilai 25%. Jadi kalau misalkan dalam satu semester ini ada 2 tugas, ya, kalau kalian hanya mengerjakan 1 tugas saja, maka nilai tugas hanya 12,5%. Kemudian nilai ujian tengah semester ini berbobot 25%, kemudian ujian akhir semester berbobot 25%. Nah, jadi untuk nilai akhir ini adalah akumulasi dari 5 unsur.
Kemudian ketentuan-ketentuan saat perkuliahan yang pertama, mahasiswa ini dalam Zoom kamera harus dinyalakan. Jadi kalau misalkan mahasiswa ini ikut Zoom tetapi kameranya tidak dinyalakan, saya anggap tidak masuk. Oke. Kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti ujian. Baik ini ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ya. Jadi kalau misalkan pada ujian tengah semester mahasiswa ini kehadirannya kurang dari 75%, maka dosen berwenang untuk mahasiswa ini tidak boleh mengikuti ujian. Demikian perkenalan kita dan kontrak kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.